Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, orang banyak sedang menanti-nanti penuh harapan serta bertanya-tanya dalam hati, kalau Yohanes itu Al-Masih. Maka Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putra kesayanganku, engkau berkenan di hatiku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku seiman dalam Kristus, minggu ini merupakan minggu pesta, terlebih khusus pesta pembaptisan Tuhan. Setelah pada minggu yang kemarin kita merayakan pesta penampakan Tuhan, bayi Yesus, sekarang pesta pembaptisan di mana Tuhan akan tampil di hadapan publik, dimaklumkan di hadapan publik. Mari kita mengutip beberapa pesan yang menarik dari bacaan Injil pada minggu ini. Kesadaran pertama ketika membaca teks ini adalah mengenal Tuhan itu tidak serta-merta dengan mudah. Yohanes pun tidak serta-merta dalam beberapa Injil Yohanes, dalam beberapa Injil Matius, Injil Markus, Yohanes bahkan tidak mengenal siapa Yesus. Persisnya figur Yesus itu seperti apa. Tapi bahwa Yohanes sadar siapakah yang akan datang, dan kemudian yang datang daripadanya jauh lebih besar, yang dikatakannya itu Al-Masih. Untuk itulah pembaptisan menjadi pintu masuk untuk bagaimana Yohanes, para pendengar yang di sekitar Sungai Yordan, kita semua baru mengenal siapakah Al-Masih. Nyata hadir di hadapan Yohanes. Pembaptisan adalah pintu mengenal anak Yesus sebagai anak Allah. Maka para saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan memberikan tanda yang besar untuk kita, untuk mengenal siapakah Yesus. Maka mari kita dalam pesan pertama untuk kita, orang-orang yang dibaptis, teruslah mengenal Tuhan, karena Tuhan tidak mudah dikenal secara kasat mata. Mari kita dalam karya kita, dalam hidup kita, menemukan, mengenal siapakah Tuhan untuk kita. Poin yang kedua yang kemudian perlu kita renungkan dari nilai pembaptisan, bahwa selain pembaptisan sebagai jalan masuk mengenal Tuhan, pembaptisan adalah juga jalan masuk, momen di mana Tuhan Allah Bapa menyatakan siapakah Yesus sesungguhnya. Selain Yohanes mengenalkan dia sebagai Al-Masih, yang artinya penyelamat, tapi dalam relasi dengan Allah Bapa, pertama-tama Yesus, suara dari langit mengatakan, "Inilah putra kesayanganku." Menunjukkan kepada kita, para saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus Kristus adalah putra terkasih Bapa. Allah itu adalah Bapa, itu adalah Allah, maka putranya itu adalah juga Allah. Maka disebut Yesus sebagai anak Allah. Maka pemakluman pembaptisan ketika mengatakan Yesus putraku yang kukasihi, itu mau menyatakan Yesus sebagai anak Allah. Yesus serentak mau mengatakan Yesus sebagai orang yang dikasihi oleh Bapa. Kita semua berkat baptisan, ya, dipanggil dan disadarkan bahwa kita dikasihi oleh Allah. Satu demi satu. Kita semua karena dibaptis, maka
dikasih oleh Allah. Maka dalam hidup, mari kita menyadari panggilan kita, identitas kita sebagai orang-orang yang dikasih oleh Allah. Dalam setiap waktu, Tuhan senantiasa ada bersama kita, melindungi kita, menyertai kita, memberkati kita. Itulah tanda bahwa kita dikasih oleh Allah. Maka mari datang, bersukacitalah, berbahagialah, karena pertama-tama karena kita semua dibaptis dan kita dikasih oleh Allah. Semoga berkat pesta pembaptisan ini kita menyadari dan kita dipanggil untuk setia menjadi anak Allah, untuk selalu setiap saat merasakan bahwa Allah mengasihi kita. Tuhan memberkati.